Ini adalah hasil input tabulasi data kuesioner ke SPSS. Pada kolom name terdapat 31 variabel yang sudah dirubah menjadi P1 sampai P30 dan total. Kemudian pada kolom type, karena semua variabel akan menghasilkan angka, maka di sini akan berisikan numerik. Kemudian pada desimal, karena semua variabel tidak akan menghasilkan angka atau pecahan desimal, maka di sini diisi dengan angka 0. Pada label kita biarkan kosong saja. Kemudian pada values, di sini terdapat kotak dialog yang berisi skor yaitu 0 maknanya salah dan 1 maknanya benar. Selanjutnya pada kolom missing, columns, dan sebagainya, kita biarkan tetap default dan tidak merubah apa-apa. Kemudian kita lihat pada data view, di sini terdapat P1 sampai dengan P30 dan total. Dan ini adalah jawaban dari ke-20 responden yang mendapatkan kuesioner. Selanjutnya akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kita akan melakukan uji validitas terhadap data dari kuesioner yang sudah dibentuk menjadi tabulasi ini. Pertama kali untuk melakukan uji validitas, kita klik bagian analyze, kemudian bagian correlate, kita klik bivariate. Setelah itu, data yang ada di sini kita pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu, bagian korelasinya ini kita klik persen, kemudian bagian test signifikan kita klik to tilde, kemudian bagian flag juga kita centang seperti ini. Ini sudah betul. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul hasil uji validitas terhadap 30 pertanyaan kuesioner. Untuk menentukan dengan airtable, ada hasil yang bisa ditentukan pada sisi bagian kanan. Bagian total ini nanti kita bandingkan dengan data airtable. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil uji validitas valid atau tidak validnya data dengan mencocokkan dari airtable. Ini di sini adalah output dari SPSS untuk uji validasi person. Di sini ada korelasi P1 terhadap item lainnya, yaitu P1 sampai dengan P30. Ini. Di sini yang perlu kita fokuskan adalah hanya P1 dari sini dengan total. Dengan total yang ada di sini. Baik, di sini kita tidak perlu memfokuskan
ke dalam P1, P16 dan sebagainya ini, kita hanya perlu merangkum P1 dan totalnya. Di sini saya sudah rangkum di dalam Excel untuk lebih gampangnya. Di sini ada P1 sampai 30. Kita akan mencari R hitung dari masing-masing item pertanyaan. Oke. Bagaimana ketentuan untuk valid atau tidak validnya? Misalkan R hitung lebih besar dari L tabel, maka dinyatakan tidak valid. Nah, saya sudah rangkum di sini. Di sini ada jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dinyatakan valid. Di sini kita memakai nilai signifikan yang 5%, yang dimana jumlah responden yang ada 20. Maka nilai R dari tabel yang kita punya nilainya adalah 0,44. Di sini P1 R hitungnya 0, R tabelnya 0,44. Jadi di sini R tabel lebih besar dari R hitung, maka di sini dinyatakan tidak valid. Namun selanjutnya yang P2, nilai R hitungnya adalah 0,554, sedangkan R tabelnya 0,44, maka di sini dinyatakan valid. Di sini nilai validnya ada di P2, P7, P11, P14, P17, P18, P19, P22, P23, P25, dan P29. Kenapa dinyatakan valid? Karena R hitung ini lebih besar dari R tabel. Kenapa dinyatakan tidak valid? Karena R tabel lebih besar dari R hitung. Terima kasih. Selanjutnya, setelah dilakukan uji validitas, maka didapatkan data 11 item atau 11 pertanyaan yang valid. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi. Jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas Cronbach Alpha. Menurut Wiratno Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6. Di sini saya sudah menulis item atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid. Ada 11 item atau 11 pertanyaan. Lalu kita lakukan uji reliabilitas. Klik analyze, lalu scale, lalu klik reliability analyze. Lalu kita pindahkan kecuali total, lalu statistik, lalu scale, lalu continue, lalu oke. Selanjutnya yaitu
setelah dilakukan uji reliabilitas, maka kita bisa melihat hasilnya. Nah, kita dapat melihat di sini sudah terdapat dua tabel. Tabel yang pertama yaitu Cronbach alpha, yaitu nilai item kita. Yang kedua yaitu end of items, yaitu nilai pernyataan kita. Nah, untuk dapat dikatakan item itu reliable, menurut Wiranta Sujarweni, Cronbach alpha harus lebih dari 0,6. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa nilai Cronbach alpha kita adalah 0,821. Otomatis nilai alpha kita itu melebihi dari nilai yang ditargetkan, yaitu 0,6. Jadi item ini dapat dikatakan reliable.